warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kisah true crime kali ini akan membawa kita ke sebuah kasus yang sempat viral di pertengahan tahun 2024, di mana ada seorang bos aksesoris ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Namun kematiannya tidak sesederhana yang terlihat. Tubuh korban dipenuhi luka lebam, dan yang lebih mencurigakan, tepat di hari kematiannya, justru ada muncul aliran dana dari aplikasi pinjaman online. Sebuah kejanggalan yang seolah membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih gelap. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi di intro, langsung aja kita bahas kasusnya bareng aku Ruth Fermiati di kisah True Crime. Di Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah bernama Asep Saipuddin yang berusia 43 tahun, istrinya Juharia berusia 45 tahun, serta 3 orang anak. Anak pertama mereka bernama Sylvia Nur Alfani, kini telah berusia 22 tahun dan sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah. Sementara 2 anak mereka jarang terekspos dan hampir tidak pernah disebut dalam pemberitaan. Menurut tetangga dan kerabat sekitar, sosok Asep dikenal sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Ia bukan tipe orang yang bergantung pada pekerjaan orang lain. Dengan ketekunan, niat, konsisten, dan disiplin, Asep merintis usahanya sendiri dari nol. Bersama kedua saudaranya yakni Ade Mulyana yang berusia 43 tahun dan Ahmad Wahyudi yang berusia 33 tahun. Asep membangun sebuah toko aksesoris seperti gelang, kalung, dan anting. Usaha yang awalnya kecil itu perlahan berkembang menjadi toko yang besar. Bahkan banyak reseller kecil yang kini bergantung dan bergulak di toko milik mereka. Di mata warga, Asep Saipuddin dikenal sebagai pribadi yang easygoing dan rendah hati. Ia mudah bergaul, tidak pernah membedakan orang, dan kerap terlibat dalam aktivitas bersama warga sekitar. Kecintaannya pada olahraga seperti sepak bola dan bulu tangkis sering ia salurkan dengan bermain bersama lingkungan sekitar. Selain itu, Asep juga memiliki hobi memelihara burung yang menjadi bagian dari kesehariannya di rumah. Menariknya, meskipun usahanya sudah terbilang sukses, Asep tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana. Ia bukan tipe orang yang suka pamer atau mencari perhatian. Namun itu semua berbanding terbalik dengan Asep, yaitu sosok istrinya, Juharia justru dikenal memiliki kepribadian yang cukup kontras. Ia cenderung kurang berbaur dengan warga sekitar dan terkesan milih-milih dalam berteman. Tidak hanya itu saja, menurut beberapa sumber, Juharia juga kerap berhutang kepada teman-temannya untuk memenuhi gaya hidup yang dinilai cukup hedon. Hal ini semakin menjadi sorotan karena kabarnya Asep hanya memberikan nafkah harian sekitar Rp100.000. Bagi sebagian orang, jumlah tersebut sebenarnya masih bisa cukup untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Apalagi kondisi kebutuhan rumah tangga mereka tidak terlalu besar karena anak pertama mereka tidak lagi tinggal serumah. Di tengah kehidupan keluarga tersebut, ada satu cerita yang mulai berkembang dari sosok anak pertama mereka, yaitu Sylvia Nur Alfani, yang dimana di usianya yang ke-22 tahun, Sylvia diketahui tengah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun dengan seorang pria bernama Hagisko Pramada yang juga sebaya dengannya. Hubungan itu awalnya berjalan seperti biasa, hingga suatu waktu Sylvia memutuskan untuk memperkenalkan sang kekasih kepada ayahnya, yaitu Asep Saipuddin. Momen itu menjadi titik awal perubahan dalam dinamika keluarga mereka. Alih-alih menerima dengan tangan terbuka, Asep justru menunjukkan sikap yang tidak menyetujui hubungan tersebut. Bukan tanpa alasan, sebagai seorang ayah, Asep memiliki pandangan bahwa anaknya sebaiknya fokus terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Bagi Asep, masa depan Sylvia jauh lebih penting untuk dipersiapkan dengan matang, dibandingkan terburu-buru masuk ke jenjang yang lebih serius.
Namun sayangnya niat baik tersebut justru ditangkap berbeda oleh Sylvia dan kekasihnya. Saran yang disampaikan oleh Asep dianggap sebagai bentuk penolakan, terlebih lagi bagi Pram, sapaan akrab dari Hagisko Pramada yang saat itu juga masih berada dalam fase yang sama, yaitu masa perkuliahan. Merasa hubungannya yang tidak direstui, Pram justru mengambil langkah yang cukup berani. Di hadapan Asep secara langsung, ia menyatakan niatnya untuk meminang Sylvia. Sebuah keputusan besar yang diambil di waktu yang sebagian bagi orang masih terlalu dini. Namun sikap Asep tidak berubah. Dengan tegas ia tetap bersekuku pada pendiriannya, ia tidak memberikan restu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya guys, Joharia memiliki banyak hutang kepada teman-temannya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi gaya yang cenderung di luar kebutuhan. Ketika para penagih mulai datang, situasi pun menjadi tidak nyaman. Di sisi lain, Asep Saifuddin sebenarnya mengetahui kondisi tersebut setelah Joharia memberitahunya. Namun ia memilih untuk tidak membantu melunasi hutang istrinya. Sikap itu bukan tanpa alasan ya guys. Asep ingin memberikan pelajaran kepada istrinya agar memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dengan cara menghadapi langsung konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Namun keputusan itu justru memicu rasa kecewa. Di waktu yang hampir bersamaan, masalah dari anak pertama mereka yakni Sylvia merasa sakit hati karena hubungannya dengan Hagisko Pramada tidak direstui oleh sang ayah. Perasaan itu kemudian ia ceritakan kepada ibunya, dan disitulah dua masalah yang berbeda mulai bertemu. Joharia yang tertekan karena hutang, dan Sylvia yang kecewa karena hubungan cintanya tidak direstui, merasa memiliki nasib yang sama. Keduanya merasa tidak didukung oleh sosok yang dianggap sebagai kepala keluarga, yaitu Asep. Bukan saling menenangkan, perasaan tersebut justru berubah menjadi pembenaran. Seolah-olah semua masalah yang mereka alami berakar dari satu orang. Dari situ muncul niat yang tidak seharusnya. Joharia dan Sylvia perlahan merencanakan sesuatu yang jahat terhadap suami sekaligus ayah mereka sendiri. Situasi semakin memburuk ketika Hagisko Pramada ikut terlibat dalam pemikiran tersebut. Alih-alih meredam keadaan, Pram justru seperti mengompori. Ia melontarkan ide ekstrim untuk menghabisi saja nyawa Asep sebagai jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Dan yang mengejutkannya lagi, ide tersebut ya guys tidak ditolak dalam kondisi emosi yang sudah dipenuhi kekecewaan dan tekanan. Joharia dan Sylvia justru menyetujui rencana tersebut. Setelah perencanaan dianggap matang, ketiganya akhirnya menentukan hari untuk melancarkan aksinya. Percobaan pertama terjadi pada tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, Sylvia Nur Alfani sempat berencana meracuni ayahnya sendiri dengan mencampurkan sabun cair ke dalam minuman susu. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai yang direncanakan karena di detik-detik terakhir, Sylvia tidak tega untuk benar-benar memasukkan racun tersebut sehingga upaya pertama itu pun gagal. Keesokan harinya pada tanggal 25 Juni 2024, mereka kembali mencoba cara yang sama. Kali ini cairan Soklin liquid dicampurkan ke dalam minuman Floridina. Namun lagi-lagi rencana itu gagal guys. Karena Asep merasa ada yang aneh dengan rasa minumannya, sehingga ia langsung memuntahkannya sebelum minuman tersebut habis. Karena 2 kali percobaan gagal, di hari yang sama Hagisko Pramada atau Pram mengusulkan untuk melakukan eksekusi secara langsung. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Sylvia dan Joharia. Pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 5 sore, Pram dijemput oleh Sylvia sang kekasih dari rumahnya di Harvest City Setu. Keduanya kemudian menuju Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dan tiba di rumah sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Alasan Sylvia menjemput Pram bukan tanpa alasan guys. Ia dan ibunya membutuhkan tenaga Pram sebagai laki-laki untuk melancarkan aksi yang telah mereka rencanakan.
Namun rencana eksekusi pada malam itu lagi-lagi mengalami kegagalan karena Asep masih terjaga. Pada akhirnya tanggal 27 Juni 2024, ketiganya kembali melancarkan rencana yang sebelumnya sempat gagal. Untuk menghindari kecurigaan, Juharia dan Sylvia Nur Alfani menggunakan helm, sementara Hagisco Pramada memakai masker serta sarung tangan. Waktu sekitar pukul 3:30 dini hari, Asep Saipuddin yang tengah tertidur pulas di ruangan tamu tiba-tiba diserang. Pram langsung membekap korban, kemudian melilitkan tangannya ke leher Asep dibantu Juharia. Tersadar dari serangan mendadak itu, Asep berusaha melawan. Namun Sylvia justru membantu Pram dan ibunya memegangi tangan dan kaki Asep, bahkan melakbannya untuk mempersempit ruang geraknya. Dalam kondisi tersebut, Pram dibantu Juharia terus mengeratkan lilitannya. Asep masih berusaha bertahan ya guys, hingga dalam perlawanan itu helm yang dikenakan Sylvia sempat terlepas. Melihat situasi tersebut, Pram mengambil helm itu dan menggunakannya untuk memukul Asep. Serangan demi serangan terus terjadi, hingga akhirnya Asep kehilangan nyawanya. Setelah yakin Asep Saipuddin sudah tidak bernyawa, tindakan keji justru masih berlanjut guys. Dengan tega, Sylvia mengambil ponsel dan identitas milik ayahnya sendiri untuk mengajukan pinjaman online. Yang pertama, ia mengajukan pinjaman melalui aplikasi EasyCash dengan limit pencairan sebesar 43 juta rupiah. Lalu yang kedua, melalui aplikasi Ada Kami sebesar 13 juta rupiah. Setelah kedua pinjaman tersebut cair dan masuk ke rekening atas nama Asep, which is ayahnya sendiri, Sylvia menggunakan ponsel milik ayahnya untuk mentransfer uang tersebut ke rekening pribadinya. Selanjutnya, sebagian dana itu kembali dialihkan kepada Hagisco Pramada. Sementara itu, sang ibu Juharia juga mendapatkan bagian sebesar 10 juta rupiah yang diberikan secara bertahap. Setelah pembagian uang dianggap selesai, tiga orang ini mulai memainkan drama dengan perannya masing-masing. Juharia dengan air mata yang tampak penuh kepalsuan langsung menghubungi adik iparnya yaitu Yudi dengan suara terbata-bata. Ia mengabarkan bahwa sang kakak sudah dalam kondisi meninggal dunia dan meminta Yudi segera datang ke rumah. Saat itu Yudi sangat panik, langsung bergegas menuju lokasi. Namun setibanya di sana, langkahnya seakan terhenti. Ia mendapati kakaknya sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Dengan perasaan campur aduk, Yudi langsung menanyakan kepada kakak iparnya apa sih yang sebenarnya telah terjadi. Juharia pun memberi alasan. Ia mengaku bahwa dirinya dan suaminya sempat terlibat pertengkaran hebat, dipicu oleh masalah orang ketiga dan tekanan ekonomi. Mendengar hal itu, Yudi segera mengabarkan kabar duka tersebut kepada seluruh keluarga besar. Dan tak butuh waktu yang lama, rumah itu pun langsung dipadati oleh sanak saudara dan warga sekitar. Namun satu pertanyaan terus terulang dari semua pihak. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana mungkin sebuah pertengkaran rumah tangga berakhir dengan hilangnya nyawa? Pertanyaan demi pertanyaan mulai menyudutkan Juharia. Namun di tengah situasi itu, Sylvia justru tampil sebagai pembela ibunya. Ia mencoba membangun narasi bahwa ayahnya berselingkuh dan dirinya lah yang membongkar semua itu kepada sang ibu. Bahkan saat keluarga besar terus mendesak penjelasan, Sylvia maju ke depan seolah menjadi tameng. "Sudah, jangan salahkan mama. Ini salah saya," ucapnya. "Enggak salah bagaimana?" tanya salah seorang keluarga. "Iya, ini karena saya bongkar bapak selingkuh. Bapak juga beli handphone, tapi handphonenya enggak ada. Mama jadi marah, jadi begini." Sebuah pengakuan yang terdengar seperti penyesalan, tapi di saat yang sama terasa seperti bagian dari skenario yang telah disusun. Dengan berat hati, keluarga besar akhirnya merelakan Asep Saipuddin untuk segera dimakamkan. Namun di balik itu semua, Yudi tidak bisa menepis keganjilan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Pada tubuh kakaknya terlihat jelas banyak lebam di bagian wajah, di bagian mata, dan juga di leher. Luka-luka yang sulit diterima jika hanya disebut sebagai akibat dari sebuah pertengkaran biasa. 12 hari setelah pemakaman Asep Saipuddin, sebuah hal tak terduga mulai terungkap. Yudi menerima panggilan dari pihak aplikasi pinjaman online. Panggilan itu bukan sekedar konfirmasi biasa, melainkan penagihan pinjaman atas nama Asep Saipuddin yang sudah jatuh tempo. Yudi langsung merasa heran. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal masih memiliki pinjaman aktif?
Dengan hati-hati Yudi menjelaskan bahwa peminjam atas nama Asep telah meninggal dunia, namun di saat yang sama ia mencoba mencari tahu lebih jauh. Berapa jumlah pinjaman itu dan kapan pinjaman itu diajukan? Jawaban dari pihak aplikasi membuat Yudi terdiam. Dana yang dicairkan mencapai 43 juta rupiah dan yang lebih mengejutkannya lagi, pencairan itu terjadi tepat di hari kematian kakaknya. Dan tak lama kemudian ada aplikasi lain seperti Ada Kami juga mengirimkan pengingat tagihan atas nama yang sama yaitu Asep Saipuddin. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terasa. Yudi pun meminta waktu kepada pihak aplikasi untuk memberesi semuanya ini. Ia kemudian memutuskan untuk mendatangi bank dan memeriksa mutasi rekening milik kakaknya dan disitulah fakta mengejutkan mulai terbuka. Tercatat adanya dana masuk sebesar 43 juta rupiah disusul lagi dengan 13 juta rupiah. Totalnya mencapai 56 juta rupiah. Namun yang paling mencurigakan bukan hanya jumlahnya, melainkan kemana uang itu mengalir. Seluruh dana tersebut ternyata telah ditransfer ke rekening milik Sylvia. Tanpa pikir panjang, Yudi akhirnya memutuskan untuk melaporkan semua kejanggalannya yang ia temukan ke Polsek Setu. Mulai dari kondisi jasad kakaknya Asep Saipuddin yang ia lihat sendiri penuh lebam, terutama di bagian wajah dan leher, hingga ada aliran dana misterius yang masuk tepat di hari kematiannya, lengkap dengan bukti mutasi rekening yang ia serahkan kepada pihak kepolisian. Laporan itu langsung ditindaklanjuti. Polsek Setu bergerak cepat dan pada tanggal 15 Juli 2024 dilakukan proses ekshumasi, pembongkaran makam untuk memastikan penyebab kematian yang sebenarnya. Lalu setelah makam dibuka, jasad Asep langsung diautopsi. Dan hasilnya menguatkan kecurigaan Yudi sejak awal. Asep dinyatakan meninggal tidak wajar. Ia kehilangan oksigen akibat tekanan kuat di bagian leher. Fakta itu menjadi titik terang. Polisi kemudian mengamankan orang-orang terakhir yang bersama korban yaitu Juharia, Sylvia, Pram, serta Yudi juga sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Awalnya keterangan dari ketiganya terlihat kompak, seolah semuanya sudah disusun rapi sesuai skenario. Namun polisi tidak tinggal diam. Dengan serangkaian pertanyaan yang terus didalami, satu persatu jawaban mulai berubah. Tidak lagi selaras, tidak lagi konsisten, hingga akhirnya kebenaran itu pun terbuka, ketiganya mengakui perbuatan mereka. Pada awalnya para tersangka dijerat dengan pasal berat diantaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, serta Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Namun proses hukum berjalan panjang. Hingga 1 tahun kemudian, tepat pada tanggal 4 Juni 2025, sidang pembacaan vonis digelar di Pengadilan Negeri Cikarang. Dan keputusan itu akhirnya dibacakan, ketiganya divonis penjara seumur hidup. Bagi keluarga korban, khususnya pihak Asep, putusan itu sempat terasa kurang. Namun di balik kekecewaan itu tetap ada rasa lega, karena pada akhirnya kebenaran terungkap, dan mereka yang bertanggung jawab mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Nah, itu tadi ya guys, kisah tragis yang dialami oleh Asep Saipuddin, seorang bapak yang dikenal sebagai sosok family man, humoris, humble, dan penuh cinta. Namun siapa sangka ya guys, hidupnya justru berakhir di tangan orang-orang yang paling ia sayangi. Dari kisah ini ada satu pelajaran yang bisa kita petik ya guys, bahwa tidak semua luka terlihat dari luar, tidak semua masalah rumah tangga bisa dianggap sepele. Dan yang paling menyakitkan lagi, kadang ya guys, bahaya terbesar justru datang dari orang terdekat kita. Untuk almarhum Asep Saipuddin, semoga segala amal ibadahnya diterima, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.